Baik, kita masuk sudah di segmen 4 untuk potensial gravitasi atau Newtonian potensial Newton. Kita masuk di segmen 4 untuk bola pejal. Contoh bola pejal, karena sebelumnya kita menggunakan spherical shell atau cangkang spherical atau cangkang bola. Kita kali ini akan membahas untuk bola pejal. Jadi mungkin yang membedakan dengan sebelumnya, tentu saja untuk bola pejal adalah suatu bola di dalamnya ada distribusi densitas yang padat, begitu, tidak kosong seperti contoh yang sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya itu hanya kulit bola saja yang memiliki massa, sedang dalamnya adalah kosong. Nah, bentuk ini adalah bentuk paling sederhana atau ideal untuk mempelajari, misalkan kalau kita punya suatu benda atau massa planet atau bumi, begitu ya, kita ingin mengamati nilai-nilai potensial dan gravitasi di titik P, baik itu di luar bola tersebut atau di dalam bola. Baik, untuk titik P di luar bola pejal beradius A adalah sama dengan suatu point mass atau suatu massa titik di pusatnya, sehingga potensial dari suatu bola pejal pada setiap titik di luar bola teramati sebagai satu titik dari massa yang terletak di pusat bola dengan magnitudo sama dengan total massa bola tersebut. Kalau untuk bola pejal seperti ini, secara cepatnya kita bisa mendapatkan untuk potensial gravitasi di titik P sama dengan gamma dikalikan 4/3 pi A pangkat 3 kali rho dibagi R besar. Sedangkan gravitasinya G di titik P sama dengan negatif gamma dikali 4/3 pi A pangkat 3 rho dibagi R kuadrat dikali R topi. Kemudian setelah kita mengetahui untuk titik P yang ada di luar, kita mencoba memahami secara cepat untuk titik P jika diletakkan dalam suatu bola. Untuk memahami potensial pada suatu titik di dalam bola pejal, kita ilustrasikan atau kita letakkan P pada suatu tempat sempit atau spherical cavity atau rongga spherical, rongga bola, begitu ya, yang sempit dengan radius R dan tebal cangkangnya itu epsilon dengan pusatnya sama dengan bola pejal. Jadi kurang lebih kalau ilustrasinya, kalau bola itu diiris, kita punya spherical cavity atau rongga spherical seperti ini dengan celah sempitnya ini adalah epsilon yang sangat kecil, radiusnya ini adalah R kecil menuju pusat massa yang sama dengan radius dari bola pejal ini. Kalau radius dari bola pejal ini adalah A. Jadi potensial di titik P itu nanti akan terdiri dari dua sumber. Kalau P-nya itu misalkan diletakkan di sini, di titik di rongga ini, terdiri dari dua sumber, yaitu bola pejal dengan radius kurang dari R minus epsilon per 2. Jadi epsilonnya ini kalau kita bagi 2 dengan epsilon sangat kecil sekali, maka sumbernya adalah sumber 1 di sini. Sedangkan yang kedua adalah sumber untuk concentric shell atau sel yang membulat atau ya sama seperti kulit bola, tapi ini lebih tebal, begitu ya, dengan radius lebih dari R tambah epsilon per 2. Jadi epsilon plus 2 ditambah R ditambah R ini R plus 2 ya. Intinya itu adalah jarak untuk spherical shell yang seperti ini. Nah, ini dari R plus epsilon per 2 sampai sejauh A. Maka kita dari dua sumber itu kita mendapatkan U1 dan U0, begitu ya. U1 akibat sumber yang di sini, sedangkan U0 nya akibat spherical atau yang membulat ini 0 untuk spherical shell. Jadi kita punya secara cepatnya kita akan punya nilai U1 pada titik P dan U0 pada titik P. Sedangkan potensial totalnya kita menjumlahkan U1 di titik P dan U0 di titik P
serta nilai epsilonnya kita coba dekatkan ke limit 0 atau sangat sempit sekali, sehingga kalau kita jabarkan dari sumber yang atau potensial di titik P yang ini, kita akan mendapatkan totalnya seperti ini, yaitu U di titik P sama dengan 3/2 dikali Pi dikali gamma dikali rho dikalikan 3A kuadrat minus R kuadrat. Kemudian untuk percepatan gravitasi atau gravitasi pada setiap titik di dalam bola penjal adalah sebagai berikut, dimana seperti biasa G di titik P sama dengan del U di titik P. Nah, U-nya tadi ini yang kita sebutkan, jadi kita bisa langsung mendapatkan gravitasinya sama dengan minus 4/3 Pi gamma rho R dikali R topi. Jadi gravitasi pada setiap titik internal dari suatu bola penjal yang uniform adalah sebanding dengan jarak dari pusat bola tersebut. Ya, lain-lain kalau kita coba hubungkan ke persamaan Laplace pada koordinat bola adalah sama dengan persamaan Poisson, karena kan kita tadi di dalam bola penjal, jadi di dalam suatu massa, jadi berlaku untuk persamaan Poisson, sehingga kita mendapatkan del kuadrat U di titik P yang ada di dalam bola penjal sama dengan minus 4 Pi gamma rho. Secara lebih ringkas kalau kita buat ilustrasinya, misalkan kita punya bola penjal dengan radius, misalkan di sini adalah R besar, kemudian kita punya titik dari pusat 0 atau O dan bergerak menjadi R, 2R atau 3R. Jadi di sini mewakili titik di sini, maka kita akan punya nilai gravitasi yang diatur atau dengan formula seperti ini yang kita coba jelaskan tadi dari 0 sampai sini. Sedangkan kalau sudah mulai di kulit bola sampai keluar, kita akan punya persamaan seperti ini. Jadi secara grafik, perubahan gravitasi dari pusat bola penjal sampai sejauh misalkan 3R atau tak hingga akan memenuhi persamaan seperti ini, bergerak secara linear sampai di permukaan bola, kemudian mengecil, jadi ini membesar kemudian mengecil seper R kuadrat, dengan ya kurang lebih sebanding dengan seper R kuadrat karena diatur dari persamaan ini. Sedangkan yang ini linear dari persamaan bergantung terhadap nilai R dari 0 ke R begitu ya. Nah, jadi ini tadi sudah kita jelaskan kalau kita punya nilai gravitasi di titik di dalam bola penjal. Nah, kemudian kalau kita coba hubungkan ke permasalahan geofisika, mungkin kita belum meninjau yang ini dulu. Mungkin kita tinjau dulu dari yang bola penjal ketika dia di luar permukaan. Misalkan kita punya suatu permukaan datar, di sini ada suatu bola penjal, maka kita akan menghitung persamaan di sini. Nah, kalau sensor gravimeter kita itu hanya mengukur satu komponen Z, maka kita perlu membedakan komponen Z ini dengan komponen resultannya. Dan ini kalau contoh kasusnya, ini titik-titik pengamatan pada bidang datar, yang mana kurang lebih kalau di alam itu kita akan sulit mendapatkan, maka kita perlu mengakomodasi bagaimana kalau titik pengamatannya diletakkan pada suatu bidang topografi, dan yang dipertimbangkan adalah nilai komponen Z-nya, meskipun kita juga bisa mengukur untuk komponen horizontalnya juga. Sedangkan untuk contoh kasus yang menggunakan persamaan Poisson, mungkin contohnya ketika kita punya ilustrasi di lubang bor, kemudian ada titik gravitasi di bawah permukaan, dan di situ berhubungan dengan massa selain dari misalkan targetnya adalah bola ini, tapi juga berhubungan dengan massa di subsurface. Jadi itu perlu perlakuan khusus ketika kita ingin memformulasikan persamaan untuk sesuatu yang ada di dalam permukaan bumi. Ya, mungkin itu ilustrasinya dan contohnya, semoga bermanfaat.